Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali disorot oleh media. Hal ini terkait bagaimana nasib Indonesia ke depan setelah pergantian presiden atau setelah pemilu presiden Pilpres 2024. Salah satunya media The Economist yang memuat judul khusus tentang pemilu di Republik Indonesia yang akan mengubah rezim sang presiden bertajuk What Will Indonesia Look Like After Jokowi Leaves? Tulisan awal dimulai dengan bagaimana Republik Indonesia di masa Jokowi. Ia digambarkan telah berperan sebagai negarawan global. Ia menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari seluruh kawasan pada KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN di Jakarta pada tanggal 5 hingga 7 September. Pada bulan Agustus ia mengantongi kesepakatan ekonomi selama tur di Afrika. Dia menghadiri KTT para pemimpin G20 di Delhi pada tanggal 9 September. Setelah menjadi tuan rumah acara tahun lalu dan juga berencana untuk mengunjungi Arab Saudi dalam waktu dekat. Bukan hanya itu. Kesannya di dalam negeri juga disorot bagaimana tutur perilaku Jokowi disebut membuat ia banyak disukai. Gaya Jokowi yang lembut dan sederhana menjadikan Jokowi, begitu ia disapa, menjadi salah satu pemimpin yang paling disukai di dunia. Peringkat persetujuannya berkisar sekitar 80%, jelas The Economist lagi. Hanya Narendra Modi, Perdana Menteri India, yang mampu mendekati pencapaian tersebut. Namun meski Jokowi tengah menikmati popularitasnya, spekulasi bermunculan mengenai warisan. Apalagi, kalau bukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia mengundurkan diri tahun depan. Ketika Jokowi menjadi presiden pada tahun 2014, ia tak seperti pemimpin yang pernah ditemui di negara ini, seorang pembuat furnitur yang dibesarkan di gubuk tepi sungai. Tidak memiliki hubungan dengan tentara atau keluarga terkemuka manapun. Dia paling betah bertanya tentang harga bawang di pasar atau membagikan kaos kepada orang banyak agar bisa melihatnya sekilas kemanapun dia pergi. Ia telah merevolusi politik Indonesia dengan memanfaatkan operasi media sosial yang cerdas dan fokus tanpa henti pada pertumbuhan ekonomi, jelasnya. Namun ada 3 ketidakpastian besar yang menghantui warisannya. Apakah perekonomian Indonesia akan terus tumbuh? Apakah penggantinya akan mempertahankan kebijakannya? Dan apakah negara tersebut dapat mempertahankan tindakan penyeimbangan di dunia yang terpecah? Begitu juga dengan rekor ekonomi. Rekor pertumbuhan ekonomi Jokowi dinilai cukup baik. Indonesia telah menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat kelima di antara 30 negara dengan perekonomian terbesar di dunia sejak ia menjabat pada tahun 2014. PDB dilaporkan meningkat secara kumulatif sebesar 43% sejak saat itu. Bahkan proyeksi IMF menunjukkan laju ini dapat terus berlanjut. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Negara terpadat keempat di dunia ini terdiri dari lebih dari 13.000 pulau, banyak di antaranya tidak memiliki fasilitas dasar. Sering digambarkan dalam topik keras, Jokowi telah membangun bandara, pelabuhan pembangkit listrik, bendungan, dan telah membangun ribuan kilometer jalan raya dan jalur kereta api. Dia telah menggunakan popularitasnya untuk membujuk partai-partai politik, badan usaha milik negara, dan para taipan berpengaruh di negaranya. Dan media itu pun ikut menyoroti IKN. Lantaran IKN adalah salah satu andalan Jokowi saat ini. Proyek di hutan Kalimantan itu merupakan contoh dari strategi Jokowi sekaligus jadi sorotan akankah ketidakpastian karena pemilu membuat proyek ini berhasil. Jokowi berpendapat bahwa kota yang dikenal dengan nama Nusantara ini penting karena seperempat wilayah Jakarta ibu kota saat ini bisa tenggelam pada tahun 2025, ucapnya. Para kritikus mengatakan proyek senilai 34 miliar dolar Amerika yang akan selesai pada tahun 2045 tidak realistis. Karena pemerintah mengatakan akan menanggung 20% dari biaya yang diproyeksikan dan sisanya didanai oleh investor dalam dan luar negeri. Namun, lebih dari 4 tahun setelah proyek tersebut diumumkan, tidak ada satupun investor asing yang menandatangani kontrak yang mengikat untuk mendanai kota tersebut, ujarnya. Kemudian media itu juga menuturkan beberapa para capres yang siap bertarung untuk menggantikan Presiden Joko Widodo seperti ada Prabowo, Ganjar, dan Anies. Prabowo merupakan figur yang dituduh membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste pada tahun 1986, namun ia membantah keras hal tersebut, jelas media itu. Ia menekankan nasionalismenya mendukung otonomi pangan dan mengkritik praktik pemilu langsung di Indonesia, tambahnya. Kedua adalah Ganjar Pranowo. Ganjar disorot setelah mantan gubernur Jawa Tengah itu menunjuk Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid sebagai ketua kampanyenya. Menunjukkan bahwa ia mungkin lebih serius dibandingkan dengan Prabowo mengenai reformasi ekonomi.
Kandidat ketiga yang mungkin adalah Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta dan mantan menteri pendidikan di kabinet Jokowi yang perolehan suaranya jauh di belakang Ganjar dan Prabowo. Dianggap sebagai underdog, Anies kalah pada putaran pertama pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sebelum menang telak pada putaran kedua yang didukung oleh pemilih Islam konservatif. Baru-baru ini ia mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat sipil muslim terbesar di negara tersebut, sebuah blok pemungutan suara yang penting, yang membuka kemungkinan terjadinya persaingan tiga pihak. Ucap media itu. Media itu pun melihat arah kebijakan masing-masing capres. Ganjar dan Prabowo disebut mungkin akan mempertahankan kebijakan Jokowi, termasuk larangan ekspor bahan mentah dan pembangunan ibu kota baru.